Udah 15 tahun gak pernah coret-coret. Jadi belajar dulu updatean di YouTube sambil dengerin musik. Now, let's get started. Halo, aku Anandara Marta. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Waktu dulu rambutku itu coklat keabuan, warna mataku juga begitu. Dia rambutnya ikal. Dan ini berubah-ubah sepanjang hidup aku. Sampai sekarang lurus lagi. Aku bingung deh kenapa. Aku punya 2 adik, yang satu Tiwi, yang kedua Vijay. Dulu masih kecil karena umur kami cukup jauh, jadi kami gak gitu dekat. Apalagi dengan adikku yang namanya Tiwi. Dia itu aneh soalnya suka ngomong sendiri. Ini sebelum aku tahu tentang dunia indigo. Kami adalah orang Bali yang semuanya lahir di Bandung. Karena sebelum ayah menikah, ya sudah kerja di Bandung. Kami datang dari keluarga yang cukup, tidak berlebih, tidak kurang juga. Pas. Dan kami juga adalah orang-orang yang memang bahagia masa kecilnya. Karena papa suka banget traveling. Kami suka liburan ke Bali, suka liburan juga ke Jakarta. Kemanapun, bareng-bareng. Aku adalah siswi yang berprestasi di sekolah. Aku sering juara dan selalu masuk sekolah yang bagus. Untuk SD, NIM-ku memang paling tinggi di kelas. Tapi kemudian masuk SMP dan SMA, niat belajarku mulai sedikit bergeser. Dari sangat introvert, aku lebih luas bergaul. Anak gaul lah ya. Tanpa lupa ngerjain tugas dan PR-PR-ku. Aku rajin. Tidak lupa, satu lagi anggota keluarga yang penting adalah Bu In, kakaknya ayahku yang tidak menikah dan ikut dengan kami sejak orang tuaku menikah. Jadi, ini seperti mama keduaku. Meninggalnya beliau di 2018 adalah salah satu alasan kebangkitan spiritual besarku. Nanti aku cerita lebih lanjut ya. Aku sering banget minjem ruang kerja ayahku untuk ngerjain PR. Aku memang ngerjain kok karena aku rajin kan, tapi setelah ngerjain setengah jam doang, sisanya aku gambar, aku dengerin lagu MP3, dengerin The Course, Westlife, Spice Girl, Britney Spears, atau aku main komputer. The Sims, favorit aku. Pas aku menginjak usia 17 tahun, kondisi ekonomi ayahku yang sedang bagus-bagusnya tiba-tiba bermasalah karena satu dan lain hal. Dan aku yang sudah plan untuk buat pesta ulang tahun 17 Sweet 17 yang oke seperti teman-teman aku, jadi gak enak untuk minta party. Jadi aku putuskan untuk traktir pizza sahabat-sahabat dekatku aja. Itu aja aku udah bahagia. Pas pulang ke rumah, tau-taunya mama juga udah siapin pesta ulang tahun kecil-kecilan, ada kue dan tiup lilin juga, undang teman-teman komplek aku kayak Astrid, Hani, Sri. Tuh ayahku bilang seharusnya aku dikasih mobil, kali ini baru bisa kasih kursusnya dulu. Disitu aku ingat aku bilang ya nggak apa-apa Jong, soalnya nanti kalau aku sukses, aku juga bisa beli mobil sendiri. Itu adalah momen pengingatku untuk bisa selalu mandiri dan sukses dari hasil kerjaku sendiri. Waktu UMPTN atau ujian akhir untuk menentukan kampus mana, aku sempat bingung banget karena aku sama papa juga punya cita-cita sama sebagai arsitek. Tapi berbekal dari tahu aku ini lebih suka bersosial daripada belajar, aku bingung juga ya kalau aku masuk ITB nanti aku bisa meledak kepalanya. And then aku putusin untuk masuk Unpad aja. Waktu hari UMPTN aku masukin pilihan pertama kedokteran gigi, FKG, kedua hubungan internasional, yang ketiga adalah matematika. Tapi kemudian aku ingat juga kondisi ekonomi ayahku dan cerita-cerita dari seniorku di mana kedokteran gigi juga sama mahal. Karena itu akhirnya aku ganti pilihannya. Jadi pertama matematika, kedua adalah hubungan internasional, yang ketiga baru FKG, Unpad. Lalu aku apply juga di Unpar, NHI, dan STAN. Yang pertama mengumumkan aku diterima adalah Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau NHI, yaitu jurusan Travel Business Management. Aku ospek semingguan di sana, baru yang lain diumumkan. Aku keterima di semuanya kecuali STAN. Karena Unpar mahal, meskipun aku dapatnya HI, aku jadi urung. Aku juga dapat beberapa beasiswa gratis, tapi aku tidak terlalu minat sama kampus dan juga jurusannya. Karena Unpadnya aku dapatnya matematika, aku juga jadi urung. Nah, ini intervensi semesta pertama di mana akhirnya aku tetap di NHI. Ini juga terjadi pada Tiwi, di mana biaya menjadi pertimbangan untuknya mengambil psikologi Unpad saat itu. Ini adalah jalan terbaik yang diarahkan Tuhan untuk menyesuaikan dengan tujuan hidupku.
NHI adalah tempat yang tepat buat aku karena selain memang membutuhkan otak, itu juga membutuhkan skill sosial tertentu. Sebelum aku berangkat PKL, aku mau dikenalin sama cowok seniornya dari adik sepupu aku yang masuk teknik mesin ITB. Cuman ya karena akunya udah keburu berangkat jadi nggak jadi. Nah, aku 6 bulan di Balikpapan kerja dengan perusahaan airlines. Dan setelahnya aku kembali ke kampus sangat sibuk karena aku kebanyakan ikutan kegiatan sampai akhirnya aku lulus. And you know what? IPK aku paling tinggi di angkatan kelasku. I don't know how. Lulus dari NHI, aku kerja di perusahaan PCO, Professional Conference Organizer. Dan aku dapat cita-cita pertamaku bisa traveling ke luar negeri sambil kerja. Di sana aku ketemu sama cowok yang disebut sama sepupu aku. Aku ketemu dia di Friendster, lalu aku message dia, bertanya apakah benar ini anak ITB teknik mesin 99. Dia bilang benar dan dia kenal sama adik sepupu aku. Dan lama kami langsung jadian dan kami sangat cocok secara personality. Kami juga sama-sama ambisius. Aku banyak belajar darinya. 4 tahun kami pacaran sampai akhirnya kami putuskan untuk menikah di 10 Oktober 2010. Nama suamiku Cam. Karena Cam adalah seorang senior field engineer di oil and gas, jadinya dia kerja di luar negeri sebulan, 2 minggu di Indonesia libur. Nah, di situ aku diminta untuk pindah dari Jakarta ke Bandung dekat orang tuaku. Selain karena dia posesif, dia juga ingin aku lebih dekat dengan orang tuaku kalau nanti kami punya anak. Tapi rencana tinggallah rencana. Cam sering sakit, bahkan di hari resepsi. Aku keguguran di usia kandungan 4 bulan. Yang terburuk, tepat di hari ulang tahun mamaku yang ke-50 atau hari golden anniversary, Cam meninggal dunia. 20 Desember 2011, hari dimana hidupku mulai berubah dan cobaan datang bertubi-tubi setelahnya. Di jam meninggalnya dia jam 4 subuh, aku sering terbangun, menangis, terseduh-seduh sambil memeluk kaosnya atau topi field engineer-nya. Perginya dia membuat aku berpikir banyak hal. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan hidup, karena aku tidak tahu sampai kapan nyawa manusia bisa berada di tubuhnya. Aku meninggalkan pekerjaanku di hotel dan mulai membuka bisnis pertamaku, yaitu bisnis kuliner atau restoran. Aku juga mulai melakukan hobi-hobiku seperti traveling, ketemu teman-teman, sampai ke tenis. Di sana aku banyak menghabiskan waktu membuat lagu untuk mengekspresikan diriku, dan dari diriku yang lumayan ambivert aku jadi introvert lagi. Aku jadi tidak bisa mengungkapkan karena orang yang ingin aku ceritakan sudah tidak ada. Aku juga bertemu 3 orang pria istimewa yang sayangnya tidak satupun dari mereka jodohku. Aku masih punya harapan yang sama tentunya untuk mendapatkan cinta sejati lagi. Tapi sepertinya di sisi itu aku sangat tidak beruntung. Malah aku pernah masuk ke dalam abusive relationship. Namun aku belum menyerah untuk mengejar cita-citaku yang lain. Dan aku putuskan untuk berkuliah di Westminster, Inggris, mencari beasiswanya. Itu juga bersamaan dengan kondisi restoranku sedang susah sampai akhirnya bangkrut. Pas aku tes IQ aku menunjukkan aku punya IQ 149. Sementara waktu SMA itu sampai kuliah itu 95 sampai 100-an doang. Nggak tahu, belum selesai dari kaget, takjub, aku mulai pendarahan demi pendarahan, seringnya mimisan. Dan disanalah aku masuk rumah sakit pertama yang ternyata penyakit aku bukan penyakit sembarangan, tapi lupus. Penyakit 1000 wajah yang sudah mengecoh 3 orang dokter dengan demam berdarah. Nah, dokter keempat, Dokter Panji Irania adalah orang yang berhasil melihat di lupusku. Aku sudah sangat kritis, untuk itu aku sempat lumpuh di rumah sakit. Penyakit ini belum ada obatnya, dan aku semakin frustrasi saat tidak ada satupun supresan dari lupus ini yang berhasil pada tubuhku. Di sana aku baru tahu kenapa Tuhan tidak menjadikan aku seorang dokter gigi, karena jika aku fokus pada sains, mungkin aku sudah menyerah saat itu. Akhirnya di sana aku hanya bisa kembali padanya, Sang Pencipta. Beliau yang punya penyakitnya, beliau juga yang pasti punya obatnya. Beberapa bulan, aku melakukan metodeku sendiri sambil tetap berobat jalan, bahkan sempat dirawat lagi, sampai akhirnya kondisi trombositku bagus dan kembali ke normal. Tapi ternyata hanya sementara.
Tidak lama aku masuk ke fase kritis, dan aku sudah menolak masuk ke rumah sakit karena aku bosan, tidak ada perubahan untukku. Aku kritis di sisi ibuku. Saat itu jantungku berdebar sangat kencang dan terasa sangat sakit. Lalu nafasku mulai tercekik dan aku tidak ingat apapun setelah hari itu. Yang aku ingat, 2 hari setelah kejadian itu, jalan datang kepadaku lewat seorang healer alternatif, yaitu Pak Slamet. Gabungan Pak Slamet, metodeku, dan juga metode dokter membuat tubuhku pulih dalam 6 bulan. Aku tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan lupus sampai hari ini, dan termasuk keajaiban dalam dunia medis. Aku mendapatkan kesempatan kedua yang akhirnya benar-benar merubah seluruh arah hidupku. Meskipun karena lupus aku kehilangan hampir semua hartaku, aku tahu karena kesehatanku kembali lagi aku bisa kembali meraih mereka. Aku bekerja sukarela sebagai konselor self-healing, terutama autoimun dan lupus, sambil aku membangun usaha penerbitan pertamaku. Tambah lagi motivasiku untuk meraih cita-citaku. Pada tahun 2016, aku menerbitkan novel pertamaku, yaitu Melodi Dam Arabica. Di sanalah klien-klienku mulai menyebutku sebagai motivator. Aku masih tidak beruntung dalam cinta, dan aku merasa makin aneh saja saat aku mulai mengalami gangguan tidur di 2017. Selama 2017, aku gelisah, kesakitan, dan badanku semakin kurus meskipun aku makan sangat banyak. Autoimunku baik-baik saja, tidak ada masalah di sana. Lalu aku putuskan aku harus pergi ke psikiater. Aku ingin tahu penyebab suara-suara yang memanggilku di kepalaku. Aku juga ingin tahu apa itu artinya mimpi burukku berbulan-bulan. Apa juga bencana dan rasa tenggelam yang aku alami. Namun dokter mengatakan aku tidak mengalami gangguan jiwa apapun. Dia memberikan aku obat antidepresi dan kecemasan yang sama sekali tidak merubah apapun. Aku akhirnya tahu, itu bukan masalahku. Aku kembali kepada Sang Pencipta untuk menemukan jawabannya. Di 2018, aku kehilangan 2 orang yang kusayangi, Bu In dan juga ayah mertuaku. Di sana gangguan itu semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya aku menemukan visi tentang light workers dan juga twin flame. Aku mulai mencari tahu tentang mereka, dan aku terkejut. Ternyata apa yang mereka alami adalah apa yang aku alami. Lalu aku putuskan untuk bergabung dengan komunitas online mereka yang berbasis di Amerika. Aku mulai tahu itu adalah kebangkitan spiritual, dan suara-suara yang memanggilku adalah orang-orang yang sama mengalami sepertiku. Mereka ada di Indonesia. Aku tidak tahu di mana mereka. Aku hanya tahu mereka ada. Tak lama, aku mulai melihat malaikat penjagaku atau yang disebut spirit guides. Mereka yang terus membimbingku hingga aku bertemu dengan tarot. Ada seorang teman yang membawa tarot dan terkejut karena aku langsung bisa membacanya. Padahal aku sangat anti terhadap tarot. Kupikir itu adalah alat untuk ilmu hitam, tapi ternyata sama seperti obat. Bagaimana penggunanya? Temanku mengatakan, aku adalah healer alami. Untuk itu, hidupku ditempa demikian rupa, agar aku kuat dan tahu cara mengangkat orang yang sedang berada di kejatuhan mental. Jadi, di sana aku mulai menyadari, visiku bukan cuma untuk autoimun dan lupus, ternyata lebih luas lagi. Dan sejak 2018 itu, aku putuskan untuk menjadi life coach. Namun, ada lagi dorongan yang tidak bisa aku bendung, yaitu untuk membuat video tarot di YouTube channel yang seharusnya aku buat sebagai video-video motivasi. 3 bulan, aku lawan habis-habisan panggilan itu. Tentunya, aku sangat takut kehilangan klien-klien lamaku, dan benar saja mereka hilang. Namun ternyata spirit guidesku, higher selfku, dan diriku juga benar saat aku akhirnya menemukan apa yang aku cari, yaitu orang-orang yang sama mengalami seperti aku, yaitu keluarga jiwaku. Beberapa dari kamu yang ada di sini adalah suara-suara yang aku dengar dari semua visi-visiku di 2017. Aku tidak pernah menyesal dengan keputusanku ini, karena aku menemukan keluargaku yang sejati. Dan disinilah aku sekarang di layar gadgetmu, menjadi aku yang aku,
Bersyukur karena tidak pernah sekalipun aku mengingkari intuisiku. Dari anak yang sangat berlogika, jadi sangat spiritual dan bahkan sekarang punya bakat supernatural. Dia juga percaya alien, dunia lain, past lives dan lain sebagainya. Tapi tujuan utamaku di sini adalah untuk memberikanmu healing dan juga hiburan lewat video-videoku, untuk kita bisa berkembang dan belajar bersama, terutama dalam kehidupan dan dunia spiritual. Channelku adalah jalur Higher Learning Spirituality, yang harus disadari baru sedikit jiwa yang terbuka dan sanggup berjalan di sana. Aku akan jelaskan lebih banyak lagi di buku terbaruku nanti, Way of Free. Itu adalah alasan kenapa kita bertemu di masa kehidupan ini. Dalam 1 tahun, aku ada di YouTube, ribuan orang sudah menjadi klienku. Banyak yang jadi memahami kondisinya, menerima dirinya, melepaskan hubungan-hubungan toksik, menemukan misi jiwanya. Bahkan aku sudah menyatukan ratusan orang dengan cinta sejatinya. Ironisnya pada waktu mereka bersatu, justru aku sempat memutuskan untuk tidak mau menikah lagi. Namun Tuhan baik, beliau juga memberikan aku visi demi visi tentang cinta sejatiku. Bagaimanapun mereka katakan tangguhnya aku ini masih seorang wanita biasa, yang punya cita-cita biasa, menjadi seorang istri dan juga seorang ibu. Sebuah cita-cita yang sudah tertunda hampir 1 dekade lamanya. Aku tetap berdoa agar aku bisa bersatu dengannya di masa kehidupan ini. Aku akan tetap melakukan apa yang hatiku katakan, tak lupa sambil mencintai dan juga bahagia. Untuk kamu yang suka hal-hal motivasi kehidupan, silahkan subscribe ke YouTube channelku yang lain, yaitu Coretan Rasa Ananda. Aku sedang menyiapkannya. And lastly, terima kasih banyak untuk 100.000 plus subscribers alias keluarga jiwaku. Semoga channel ini menjadi rumahmu di online untuk membuatmu memahami siapa dirimu, apa yang terjadi padamu, dan juga membuatmu menemukan misi jiwamu. Thank you so much for all of your support. Thank you so much for watching this through my life. See you again soon in the next video. Sending you so much love, ray, and light. Bye guys.